kabar? Kembali lagi di channel aku Careless Suara. And if you guys know where I am sitting now, pasti kalian udah hafal kalau ini adalah saatnya aku duduk dan mereview suatu skincare line yang udah aku coba selama sebulan. Dan pasti kalian udah gak ada asing-asingan sama skincare line ini karena this one is a legendary on the skincare world kayaknya. Karena dari dia belum ganti baju sampai sekarang bentukannya kayak gini, itu udah menjadi favorit banyak orang. Dan apalagi sih kalau bukan si Skin 1004 Madagascar Centella series ini. Nah, pasti kalian di sini mau bilang kayak, "Kak, itu favorit aku. Kak, ini adalah hero aku." Yes, aku paham banget dan I know exactly why. Dan mungkin buat kalian yang baru aja mau masuk ke dunia perskincarean atau bingung mulai dari mana atau kulit kalian tuh agak-agak rewel, you might wanna stay here karena ini adalah range produk yang sepertinya cocok banget buat kamu coba. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke videonya. Kaca. Oke guys, sedikit backstory mengenai kulit aku dulu. Mungkin buat yang baru di sini, kulit aku itu tipenya adalah oily combination, acne prone skin, dan juga cukup sensitif terhadap bahan-bahan tertentu di skincare. Makanya aku tuh agak lumayan picky sama skincare dan aku juga nggak yang terlalu ngikutin tren banget. Misalnya lagi zamannya retinol, apa. Aku nggak yang terlalu kayak, oh ya harus langsung detik itu juga coba karena my skin is very rewel. Jadi kayak bener-bener kadang juga bahan yang gentle pun tuh belum tentu cocok gitu di muka aku, kadang bikin iritasi. Alhamdulillah sih sekarang mostly bekas jerawat tapi masih dapat occasional hormonal breakouts di area dagu terutama. Dan kalau misalnya nggak cocok cobain produk, biasanya ada jerawat-jerawat baru di atas bibir sampai sini gitu. Skincare yang bisa aku jadikan andalan adalah skincare yang biasanya itu kandungannya menenangkan, terus juga dia itu melembabkan, menjaga keseimbangan antara minyak dan juga air di kulit aku, dan pastinya nggak neko-neko lah. Kalau aku sih, aku lebih cenderung sukanya yang kayak slow but sure daripada yang instan tapi malah kayak bikin kulit aku kaget. Nah, di video ini aku mau jelasin how Skin 1004 ini ngebantu si kulit aku waktu kemarin sempat diterpa badai gitu. As a disclaimer, this video is in collaboration with Skin 1004, tapi as always this is my honest review. Aku udah try and tested this product selama 1 bulan, so yeah, that's that for you guys. Nah, a little backstory, siapa sih Skin 104 ini? Why is it so popular? Aku tau kalian pasti pengen komen, "Kak, baca Skin Angel." Iya, aku ngerti, karena dia itu 1004 itu kan bahasa Korea Chonsa, jadi artinya tuh malaikat gitu, makanya dipanggil Skin Angel. Tapi aku sekarang itu sebutnya Skin 1004 aja, oke? Jadi jangan marahin aku di komen karena nyebutnya Skin 104, oke? Yang bikin mereka tuh sangat spesial adalah karena mereka itu punya centella yang dipanen dari Madagascar gitu. Jadi so they have certain quality buat si centella yang mereka pakai. Dan yang aku bikin kayak, oke, let's go, kita cobain produk ini lagi gitu. Yang bikin aku yakin mencoba tuh karena semuanya itu alcohol free, paraben free, fragrance free, no artificial colors, nggak ada deh pewarna-pewarna, terus nggak ada sulfatnya juga. Jadi memang ingredientsnya itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk teman-teman yang punya kulit yang mungkin cenderung lebih sensitif gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini tuh beginner, cocok buat beginner gitu. Kenapa sih cocok buat beginner? Karena itu dia tadi, dia tuh nggak ada bahan yang macem-macemnya, terus juga kemungkinan kamu buat dapet reaksi negatif dari produk-produk ini tuh sangat kecil. Dan pasti dia juga sudah hypoallergenic tested, jadi sudah lebih tenang lah ya nggak sih? Ngomong-ngomong soal centella, emang apa sih Kiara spesialnya centella? Kenapa sih ini penting banget buat dijadiin satu skincare line gitu? Nah, gini guys, jadi centella itu tinggi amino acid, terus dia itu juga bagus untuk anti-inflamasi. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat nih banyak orang yang jerawatan, banyak orang yang gampang merah-merah, itu pakai centella karena emang dia itu menenangkan. Bahkan salah satu ingredients di krim buat eczema juga ada centellanya gitu. Jadi memang itu tuh centella dan kulit merah-merah adalah suatu kayak hubungan yang sangat baik gitu ya. Terus juga dia itu bagus untuk memperbaiki skin barrier. Mungkin kalian udah lumayan bosan dengerin aku ngomong soal skin barrier, tapi sekali lagi aku ingetin, kalau skin barrier yang baik, yang sehat adalah kunci dari kulit yang sehat. Karena skin barrier itu kan lapisan pelindung kulit. Kalau skin barriernya aja udah amburadul, you know what will happen next? Jerawat, ya kusam, teksturnya jelek, ya reaksi negatif, alergi, dan lain-lain gitu. Jadi sebelum kalian kayak terjun ke asid-asid yang mungkin sangat kenceng atau mungkin eksfoliator yang sangat kenceng, mending kalian perbaikin dulu deh fondasi-fondasi dari kulit kaliannya gitu dengan memperbaiki skin barrier itu. Apa sih membedakan centella di sini sama di tempat lain gitu? Yaitu mereka itu memang harvest, dipanen oleh orang-orang yang sudah terlatih gitu, oleh trained pickers, dan prosesnya itu sangat-sangat spesial banget dan sangat hati-hatilah dilakukannya. Makanya mereka itu bisa membawa produk dengan kualitas yang terbaik.
Nah sekarang kita masuk ke produk-produknya. Pertama itu dari step yang paling pertama dulu kali ya. Kita masuk dari double cleansingnya dulu, yaitu menggunakan si Madagascar Centella Light Cleansing Oil dari Skin 104 ini. Nah sesuai namanya, it is a light cleansing oil. Pas kalian pakai itu teksturnya tuh lebih cenderung runny dibandingkan minyak-minyak lain. Karena kan cleansing oil tuh ada banyak ya. Ada yang cenderung pekat minyaknya, ada yang kalau kalian taruh tuh dia turunnya lama gitu, itu yang agak pekat. Ada yang bener-bener greasy banget. Ada yang dia tipis tapi bener-bener kayak lengket. Nah ini tuh cenderung kayak kalau kalian pas kalian keluarin itu kayak toner, kayak essence lah ya. Tapi pas kalian pakai memang dia itu emollient. Minyaknya itu sangat ringan di titik kalau misalnya kalian pakai buat massage muka juga bisa gitu pas kalian lagi double cleansing. Pas dia kena air tuh dia bener-bener langsung menjadi kayak milky texture gitu. Jadi emang buat ngebersihinnya. Kalau di aku biasanya suka pakai ini kalau misalnya aku abis kayak pakai sunscreen perginya atau lagi light makeup gitu. Kalau lagi pakai waterproof makeup aku tetap pakai waterproof makeup remover dulu dan baru pakai ini gitu. Enaknya tuh baunya juga nggak ganggu. Dia wangi natural aja gitu, nggak ada fragrance-nya kan tadi aku udah bilang, dan juga dia nggak ada bau yang terlalu menyengatnya juga dari si minyak itu sendiri. Karena jujur beberapa cleansing oil itu kadang-kadang terlalu minyak banget baunya, jadi baunya agak bikin mual ya bun. Tapi kalau ini enggak sih. Dan aku seneng banget sih ada cleansing oil yang ada centellanya gitu, karena kebanyakan kan cleansing oil itu ya fokus di minyak-minyaknya, fokus di ngebersihinnya, tapi ini tuh benar-benar menutrisi juga karena dia itu hypoallergenic juga by the way. Jadi kalian nggak usah takut si minyaknya bakal mengiritasi. Kalian sembari lagi cleansing, kalian tuh juga nge-soothe kulit kalian gitu. Penting banget ya BTW buat double cleansing, meskipun kalian gak pakai makeup sekalipun, tapi kan kalian tuh ngeluarin yang namanya keringat, minyak dari muka. Terus juga kalau kalian pakai skincare itu nempel semuanya. Apalagi kalau pakai makeup itu penting banget double cleansing, karena banyak orang juga yang kayak, kok kenapa ya gue tetap jerawatan, gue rajin lo cuci muka, itu lo double cleansing gak gitu. Karena ada kotoran-kotoran yang gak bisa keangkat gitu loh langsung kalau misalkan pakai facial foam doang gitu. Apalagi kalau sunscreen gak double cleansing, menangis pasti kalian akan komedoan besokannya. So that's that. Okay, the next one, setelah pakai cleansing oil, aku mau review juga si ampoule foamnya ini. Kalian harus tahu ya, ini adalah facial foam yang bikin muka aku tuh lembut banget, dan aku tuh jarang banget bisa cocok pakai facial foam gitu yang bentuknya emang padat. Aku biasanya pakai gel cleanser kan. Biasanya kalau pakai foam gitu tuh aku tuh kayak either kayak beruntusan atau jerawatan gitu, kayak nggak tahu, nggak cocok aja gitu. Tapi si Centella ampoule foam ini itu dia lolos dong, dia bisa aku pakai. Jadi aku bisa merasakan cuci muka pakai foam yang lembut, yang bouncy gitu. Enak banget sih. Dia tuh si foamnya itu juga ini bukan dari kayak sabun yang gimana-gimana, dia tuh dari coconut gitu, dari kelapa. Jadi makanya mungkin cocok kayak di aku karena lebih halus gitu. Dan makanya cocok juga karena dia tuh juga bebas dari 26 allergy caution ingredients gitu. Plus dia tuh pH-nya rendah, pH-nya tuh 5, makanya dia lebih gentle juga. Dan dia itu cukup efektif loh ngebersihin muka aku. Jadi kalau tadi habis pakai cleansing oil lanjut pakai ini tuh dia langsung auto bersih banget mukanya dan kayak lembab lembut gitu. Dan ya pasti ada centellanya juga, makanya dia bikin kulit jadi lebih enak lahnya. Nggak ada tuh rasa-rasa kering ketarik gitu, enggak sih. Kenapa sih penting banget gitu? Karena lagi-lagi balik lagi ke skin barrier sih. Kalau misalnya dia terlalu heboh gitu cleansernya sampai kulit kalian, wow muka aku berasa kenceng banget nih, mulus gitu kan, kayak sampai kering, sampai kayak nggak bisa gerak gitu, kalian jangan seneng dulu. Kalian jangan merasa kayak bagus nih muka gue bersih. Enggak, bisa jadi tuh justru dia tuh nge-strip away si natural skin oils kita gitu. Jadi malah si minyak sama si air di kulit kita tuh nggak seimbang, terus nanti malah ngerusak si skin barrier-nya kalau misalnya terlalu kering gitu. Karena jadi natural oils yang dibutuhin tuh malah nggak ada gitu. Jadi makanya penting sih pakai gentle cleanser seperti ini. Okay, the next one is aesthetic toner. Aku rasa ini botol tuh estetik banget, gak kenapa, kayak bagus aja gitu. Namanya Madagascar Centella Toning Toner gitu. Nah jadi kalau misalkan belum tahu, si toning toner ini tuh dia tuh adalah toner yang kandungannya tuh 84% centella, jadi banyak ya centellanya. Terus dia ada PHA-nya juga, terus dia juga ada niacinamide, favorit acu. Terus dia tuh pH-nya 5,5, jadi makanya masih terhitung sangat gentle. Dan kalau kalian tadi dengar, ada PHA Kiara, gimana sih ceritanya? Kalau ada PHA-nya, aku kira dia hydrating. PH-nya tuh rendah dan kayak kalian you won't even tell kalau ada PHA-nya di situ. Nggak, bukan yang kayak oh ini adalah exfoliating toner gitu, bukan sih. Dia emang ada ya PH-nya itu buat ngebantu biar nanti tuh kalau kalian pakai lama kelamaan muka kalian tuh jadi makin bersih karena dia
mengeksfoliasi secara lembut gitu dari situ. Buat teman-teman yang punya acne prone skin juga nggak usah khawatir karena dia emang suitable for acne prone skin. Dia juga bisa buat yang sensitive skin. Dia tuh sudah non comedogenic. Kalau kalian pakai ini terus-terusan, nanti kalian tuh akan merasa kayak dia tuh kulit kalian lebih brighter, lebih bersih karena tadi ada PHA, ada niacinamide, pasti kan brightening ya kalau niacinamide. Tapi at the same time dia diimbangi dengan adanya Centella asiatica 84%, jadi kayak kamu tetap tenang gitu kulitnya, nggak yang kayak kaget gitu. Aku sih biasanya pakainya pagi dan malam ya, pokoknya tadi semuanya sih aku pakai pagi dan malam. Tapi kalau misalnya si cleansing oil kadang pagi nggak pakai sih kalau misalnya lagi ngerasa nggak terlalu berminyak. Pagi dan malam aku senangan nggak pakai apa sih biasanya, tapi kalau misalnya lagi mau pakai juga boleh, tuangin aja langsung terus abis itu di tap 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 abis cuci muka. Kalau mau di layer juga bisa ya, kalau kalian suka layering toner biar kayak mukanya berasa lebih minum, boleh banget juga. Dia tuh sedikit tapi udah bisa nyebar ke banyak karena ini bener-bener teksturnya kayak air aja, pure, gampang banget sih nge-airpack, nggak ada rasa lengket, nggak ada rasa minyakan, nggak ada rasa nggak nyaman juga setelahnya, dan nggak perih juga di aku. So you might want to try this one. Terus jangan lupa pakai ampulnya. Nah ini si ampul inilah yang pertama kali dulu aku coba. Dia emang ngebantu banget buat mempercepat proses kayak penyembuhan jerawat aku biasanya kalau misalnya habis jerawatan. Jadi guys, ceritanya waktu itu aku tuh abis nyobain suatu skincare itu nggak cocok di saat aku lagi mendekati masa-masa period date aku gitu. Jadi kan hormon lagi nggak banget kan. Jadilah ini di bawah sini kayak ada motek-motek rasanya karena kayak jerawatnya matang semua di satu waktu, kering di satu waktu, jadi aneh banget kan. Ya udah aku rajin-rajin lah pakai si Centella range ini. Setelahnya dibantu juga sama obat jerawat juga. Dan itu nggak apa-apa BTW kalian dibarengin karena dia kandungannya kan lebih gentle dan soothing gitu ya. Itu aman banget. Dan itu jadi ngebantu biar lebih cepet gitu loh healing prosesnya. Karena ini si ampul ini tuh isinya tuh 100% Centella. Jadi kalau kalian pikir-pikir, ya udah itu isinya bener-bener yang buat benerin kulit kalian aja gitu, nggak ada bahan-bahan aneh-aneh di dalamnya. Bener-bener apa ya, pas kalian pakai tuh kayak sejuk, sedikit aja tuh kalian udah bisa nyebar ke banyak banget ke leher karena dia bener-bener encer. Lagi-lagi bukan yang tipenya kayak lengket atau heavy atau kayak ada emollient, enggak, bener encer sih, cenderung kayak essence menurut aku rasa pakainya, padahal dia ini adalah ampul, makanya dia tuh sebenarnya powerful banget-bangetan. Oh ya, itu juga pH-nya 5,5, jadi makanya sama-sama gentle. Dia non comedogenic juga, bisa buat acne prone dan sensitif juga bisa, dan dia itu sangat moisturizing juga at the same time. Tapi kalau misalnya kalian super dry skin, mungkin kalian mau layer 2 kali juga bisa, nggak apa-apa. Nggak ada rasa kayak jadi nyumbat pori-pori sih kalau pakai ini. Malah ngebantu juga buat skincare lain yang kalian mau pakai. Itu misalnya kamu pakai active ingredients yang lebih kencang, itu buat ngebantu biar dia bikin lebih kayak ngebuffer gitu loh, biar lebih gentle. Pakainya sih biasa ya, aku satu pipet, terus aku taruh di tangan yang bersih, terus di tap-tap setelah aku pakai si toner. Jadi si toner nih lanjut pakai ini gitu. Sudah deh digigit tepuk-tepuk lembut aja gitu sampai dia bener-bener 100% meresap di kulit aku. Pastinya si serum ini kalau kalian pakai dengan rajin ya dan sungguh-sungguh, ini tuh bakal ngebantu buat strengthen your skin barrier, bikin jadi lebih kebal dari berjerawat, dari beruntusan, dari segala macam. Dia nggak ngeklaim yang bisa buat acne, bisa buat apa sih, enggak, tapi sebenarnya emang inilah yang dibutuhkan gitu loh. Jadi dia bisa nyembuhin secara pelan-pelan. Kayak kalian nggak akan ngerasa kayak pedas, nggak akan ngerasa dingin, nggak akan ngerasa apa, tapi tiba-tiba kulit kalian udah membaik aja gitu sih kalau menurut aku ya. Terus the next one, which is the last product dari line ini yang aku cobain, adalah Madagascar Centella Soothing Cream. Nah awalnya aku bingung ya apa sih sebenarnya soothing cream gitu, kayak dipakai buat apa gitu, apakah dia tebel dan lengket dan tidak nyaman? Tidak, dia itu basically buat jadi moisturizernya. Kalau di step ini dari aku, kandungannya ada 72% Centella, terus dia juga ada ceramide-nya, dan dia tuh pH-nya mildly acidic. Jadi emang ini krim itu sangat-sangat gentle banget, dan meskipun namanya krim, sebenarnya tekstur itu lebih kayak gel ya kalau menurut aku. Jadi bukan yang kayak aku kira tuh bakal krim putih yang padat pekat gitu awalnya, enggak, tapi ternyata dia ringan banget-bangetan sih, gampang meresapnya. Tapi at the same time ini sangat-sangat powerful karena dia tuh ngebantu banget buat nge-soothe si iritasi, kemerahan, sama dia buat ngebantu memperkuat skin barrier juga oke banget karena tadi ya pasti ada Centella-nya di dalamnya. Kalau aku sih pakainya sebagai moisturizer aja gitu, dan dia tuh sumpah ya guys, sedikit aja kalian pakai itu tuh udah heboh gitu loh. Jadi kalian pakai gak usah kebanyakan, kayak satu blob segini aja nih tuh, jadi cukup buat semuka. Kalau pakai leher tambahinlah dikit lagi gitu. Kadang aku juga pakai di tangan, kadang pakai di lengan, karena kadang badan aku kan keringnya banget-bangetan ya, jadi kayak kadang suka luka-luka gitu loh. Makanya aku pakai si soothing cream ini. Ya lagi-lagi tidak ada baunya karena dia fragrance free, gak ada
tekstur ngeganggu juga, nggak berminyak, nggak lengket. Di bawah makeup juga aman kok by the way, nggak piling gitu. Sebenarnya nggak ada buat moisturizer ya, cuman aku pakai buat moisturizer yang sangat-sangat menenangkan kulit. Pakainya sama, aku pakai pagi dan malam, pokoknya step terakhir. Kalau misalnya pagi ya abis itu pakai sunscreen gitu. Dan it works well, it works really well sih kalau dia. Itu sih review aku dari semuanya. Kalau menurut aku ini worth to try banget, dan menurut aku juga ini worth the hype. Plus kalau kalian masih beginner, makanya tadi aku bilang ini tuh cocok banget karena tidak ada ingredients yang bakal nge-trigger kalian buat either itu iritasi, either itu jadi kemerahan, jerawat atau gimana. Enggak, justru ini bakal, karena ini kan mereka tuh soothing dan hydrating ya. Jadi sebenarnya bisa banget kok kalian pakai buat layering dengan skincare lain yang mungkin ada active ingredients tertentu yang kalian cari. Kalau dari aku mungkin it's a safe skincare line yang bisa dicobain dan disukain sama semua orang dan semua jenis kulit. Kalau kalian udah pernah coba, let me know your thoughts. Dan kalau kalian pengen coba, let me also know your thoughts. Kenapa kalian pengen coba down below. And yeah, I really hope to see you guys soon on my next one. Thank you so much for watching and have a great day guys. Bye. Annyeong. Bye bye.